Hai kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Semoga kita semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung mulakan saja. Dekat sini ada saudara dari Malaysia kirim satu link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah Malaysia dalam bahaya besar. Syekh Imran Hussein. Maksud dia Malaysia dalam bahaya besar itu apa? Actually, Malaysia is in great danger. And the loss of the two aircraft should be a wake-up call. Seharusnya menjadi peringatan buat Malaysia. Iya juga ya, saya baru ngeh. Apakah yang terjadi dengan MH370 dan MH17 itu ada sangkut pautnya dengan konspirasi Barat dan sekutunya Barat yaitu Zionis laknatullah? Allahu a'lam. Oke, kita sambung. Saya akan putarkan dari awal. Malaysia is in great danger. Masih dalam bahaya besar kan? And the loss of the two Kehilangan dua pesawat. aircraft should be a wake-up call. Malaysia is in great danger. Why? Because the nuclear war is around the corner. Perang nuklir akan terjadi sekarang lama lagi. Step out from behind the hijab, because Israel has to replace the United States as the ruling state in the world. Kata saya ini yang saya tangkap, yang akan menggantikan negara adikuasa yaitu Zionis laknatullah. Tapi saya meragukan, kalau dilihat-lihat dan kita amati sama-sama, yang akan menjadi next negara adikuasa yaitu China. Tapi balik lagi, Allahu a'lam. Tapi saya berharapnya si Zionis laknatullah, Zionis mana ada negara, hanyalah menumpang mereka. Tidak tahu diri, tak sadar diri. Jangan pernah Zionis laknatullah itu jadi negara adikuasa. Nanti semena-mena, jangan-jangan negara kita nanti ditindas juga sama Zionis laknatullah. And from the time, for Israel example, menyerang Israel lagi launches an pabrik attack on nuklir Pakistan Pakistan. nuclear plants. Guess what's going to happen in this part of the world? We had a taste of it in 1990 when Saddam Hussein invaded Kuwait. Many of you may not have been alive in 1990. Belum lahir saya, 1990. When Saddam Hussein invaded Kuwait, and all the Malay, all of them, including those who were in the cabinet, all the Malay were in support. Kalau ini saya baru tahu. Jadi di tahun 1990, orang-orang Melayu bahkan di kabinet itu menyokong Saddam Hussein untuk menaklukkan Teluk Kuwait di ketika itu. Kalau saya sih setuju sekali dengan orang-orang Melayu menyokong Saddam Hussein. Kita sama-sama tahu lah sejarah tentang almarhum Saddam Hussein yang anti Amerika dan anti Barat. Tapi ending-endingnya ya kasihan juga sih. Difitnah, dihukum, hukumannya itu digantung. Tapi insya Allah almarhum Saddam Hussein sudah berada di tempat yang terbaik. Karena beliau di tempat atau di posisi yang benar. None was supported Kuwait. Maaf apa kata nih, Kuwait ini pro Barat. Because the Malay sentiment in their hearts, they could recognize who was the oppressor, who was the oppressed. Mereka tahu siapa penindas dan yang tertindas. So when Israel Orang Melayu steps out from cerdas behind gitu. the hijab and starts to launch her wars, Muslim sentiment in this part of the world is going to be inflamed. No government will be able to control. Mana bisa government bisa mengendalikan rakyat. And if Singapore does not respond, if Singapore does nothing, then Destiny goodbye, Zionis mana Singapore. bisa diandalkan. Goodbye, Singapore. Wahai Singapura loh. Because Lee Berani Kuan juga ya Yew in saya. his Kan kita takut kalau kita benar. profound foolishness. I mean, this is not just simple foolishness, it's profound foolishness on the part of the founder of Singapore. Not to recognize that Singapore is a little island in a sea of Islam, Negara kecil. and to adopt a Little policy of becoming Israel loh. Israel. I mean, that's a Semacam buat PhD in foolishness. Singapura. That's what Singapore is. Little Israel.
Iya juga sih. So Bisnisnya from the Zionis kan time erat banget Israel hubungannya stepped out Singapura from sama behind Zionis. the hijab, there's going to be such a backlash against Singapore. There's no Singaporean will be able to come over to Johor with the hope of returning home alive. You're not sure? Because no government will be able to control the people. No. Well, then how is Singapore going to survive? The little island cannot be defended. No, it cannot be defended. Not possible. The Malaysian armed forces. Angkatan Bersenjata Malaysia pasti mengetahui ini. I'm not saying anything new. The only way that Singapore can possibly survive is to get forces. And so one can expect some rash move on the part of Singapore at the expense of either Malaysia or Indonesia, more likely Malaysia. But any such move on the part of Singapore will trigger racial war, race war in this part of the world. So you're sitting on a gunpowder at this moment. You're sitting on gunpowder at this moment. And it is eschatology, the study of eschatology, that will help a government in Singapore, Malaysia, the government in Indonesia. Buat Indonesia dan Malaysia mempersiapkan yang akan datang. Tapi ada benarnya yang disampaikan oleh Syekh ini. Kita ambil pelajaran dari Zionis Laknatullah. Kita jangan sebut negara lah, karena mereka sejatinya kan penumpang. Menumpang lah lebih tepatnya. Dulu Zionis itu kan dari Jerman. Terus mereka kabur, ya kan, karena dibantai di Jerman. Kaburlah. Karena kebaikan dan kemurahan hati rakyat Palestina, dibagilah wilayah ini buat kamu tinggal, kasihan ya kan, daripada kamu terlunta-lunta. Berapa puluh tahun kemudian kok tiba-tiba lu harus pergi, ini tanah gua. Sekarang wilayahnya jadi besar, Palestina tinggal seuprit. Hal itu juga bisa terjadi dengan negara es. Awalnya negara es itu kecil, lama-lama nanti melebar, membesar. Bahkan bisa aja terjadi wilayah yang berbatasan dengan negara mereka rebut. Kalau suatu saat negara mereka tambah besar, tambah melebar, hasil ngerampok, hasil mencuri, habis itu mereka mengembangkan persenjataan militer mereka dan ditompang dengan negara-negara barat. Giliran kita, negara Indonesia, negara-negara jiran dia, kita nanti akan dijajah. Maka dari itu kata Syekh ini, kita kena waspada, jangan leke. Karena yang kecil lama-lama menjadi bukit. Salah satu contohnya Zionis Laknatullah, awalnya numpang, dikasih tempat. Lama-lama mereka mendirikan negara, ingin menguasai keseluruhan negara Palestina. Walah, nggak sadar diri. Kalau bisa negara Indonesia dan Malaysia persiapkan sejak dini. Kalau negara es tersebut coba-coba ingin melebarkan negaranya atau dia ingin menguasai wilayah perbatasan negara kita, lawan. Jangan biarkan negara es menguasai kedaulatan negara kita. Kita harus ingat negara yang inisial S itu bestinya siapa? Zionis. Oke teman-teman semua, saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.